Saudara-saudara, sahabat renungan harian. Mungkin di antara kita pernah mendengar kisah dari Padang tentang si maling kundang. Maling kundang pergi merantau meninggalkan kampung halamannya dan ibunya. Dan karena doa restu ibunya, di perantauan maling kundang menjadi orang yang berhasil dan menikah dengan seorang putri bangsawan. Lama tidak bertemu dengan ibunya berdoa agar anaknya kembali untuk berjumpa dengan dia. Suatu hari, maling kundang dan istrinya berlayar ke kampung halamannya. Tetapi saat berjumpa dengan ibunya, maling kundang tidak mengakui ibunya. Ibunya sangat kecewa dan akhirnya dengan hati terluka ia mengutuk maling kundang. Kata kutuk ibunya sungguh luar biasa. Perahu maling kundang disambar petir dan terdampar di pantai. Maling kundang sendiri dan istrinya berubah menjadi batu. Cerita ini kemudian menjadi suatu cerita yang memberi kesan betapa kata-kata dari seorang ibu itu luar biasa. Jika ibu mengeluarkan kata kutuk, maka akan terjadi. Demikian juga bila kata restu yang diucapkan, maka akan membawa kelegaan dan berkat. Kata orang-orang yang dihormati dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Itu sebabnya tidak heran kadang kita juga pergi kepada orang-orang yang kita anggap memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Kisah perwira yang meminta kesembuhan kepada Yesus bagi hambanya juga menunjukkan betapa penuh kuasanya kata dan keyakinan. Perwira itu mengirim pesan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Kata-kata penuh keyakinan yang disampaikan perwira ini sungguh dipuji Yesus. Yesus berkata, "Di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Pujian Yesus itu menjadi kata-kata yang penuh kuasa, sehingga bawahan perwira itu menjadi sembuh. Bawahan perwira sembuh meskipun Yesus tidak menjamahnya. Kata-kata Yesus memiliki kuasa kesembuhan. Inilah yang dipercaya perwira tersebut. Kata-kata Yesus yang penuh kuasa itu saat ini terekam dalam Injil. Kata-kata itu sampai saat ini tetap memiliki kuasa sebagaimana dahulu Yesus mengatakannya. Sayangnya, kita tidak memiliki iman sebesar iman perwira dalam kisah Injil. Masih percaya, tetapi terkadang kata-kata Yesus dikalahkan oleh kata-kata yang diucapkan oleh mereka yang disebut sebagai penyembuh, peramal, atau orang pintar. Kata-kata orang tersebut dipercaya bakal terjadi, mengalahkan kuasa Yesus sendiri. Suatu kenyataan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan beriman kita. Tetapi itulah kadang-kadang kenyataan yang masih kita jumpai. Kata-kata Yesus yang mengungkapkan kata-kata peneguhan dan cinta kurang bermakna. Tetapi kata-kata penuh ancaman ketakutan akan hal-hal buruk dalam hidup yang diucapkan oleh orang yang dianggap pintar malah dipegang teguh. Tidakkah kita malu terhadap perwira yang bukan pengikut Yesus, tetapi percaya sungguh akan kata-kata Yesus? Kata-kata Yesus terekam dalam Injil. Maka mari kita hanya jangan menganggap itu tulisan biasa, tetapi itu kata-kata penuh berkat bagi kita. Tuhan memberkati.